buat agendanya tolong diisi ya. Ini berarti 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali awak media makin eksis nih menyambangi ruang Direktur Utama PDAM Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur, Bapak Suparjan ST ya. Yang mana kebetulan kiprah beliau di PDAM ini terbilang amanah lah, terbanyak memperjuangkan pendistribusian air bersih ke masyarakat hingga lintas kecamatan. Nah Pak, ini kan dalam saat ini kan tengah berlangsung musrenbang ya Pak ya, ataupun dari pengalaman yang lalu, bagaimana Pak tentang instalasi pelayanan pendistribusian air bersih itu sudah pencapaian PDAM sudah di wilayah mana saja nih Pak? Ya silakan Pak. Saya boleh bercerita mungkin mundur ke belakang Ya. Di awal musrenbang Bupati itu banyak usulan berkaitan dengan jalan, air bersih, listrik ya. Jadi di tahun pertama dan kedua itu usulan itu banyak dirangkum. Nah di tahun kedua dan ketiga sebagian itu sudah mulai dilaksanakan. Jadi usulan-usulan yang ada itu sudah dilaksanakan. Terutama di tahun 2024 itu ada percepatan program air bersih melalui multi-use ya, yang dikerjakan oleh teman-teman dari PU Kutai Timur. Nah, di awal tahun 2021, 22, 23 itu kami masih mengikuti program hibah air non perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan itu berjalan 100%. Akhirnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerima hibah dari pemerintah pusat setelah PDAM-nya dinilai kinerjanya. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan hibah itu secara 100% dan itu masuk kas daerah ya. Nah, untuk program yang multi-use tahun ini persiapan untuk pengoperasian yang pertama pipa 50 liter per detik yang ada di Kabul Jaya. Nanti daerah layanannya ada di Sangatta Selatan, yaitu Sangatta Selatan dimulai Patung Burung sampai kilo 8 ya. Ada dua pondok pesantren Mabaul Ulum dan Al Munawir itu sudah kami pasang. Nah ini tinggal pengaliran. Kebetulan masih ada penyempurnaan pekerjaan di distribusi jaringan utama, ada bocor sedikit. Mungkin dalam minggu ini bisa selesai. Selanjutnya yang di Espam di Desa Sanggimah ya, Desa Sanggimah itu juga sudah siap. Tinggal kita nanti pengoperasian lah. Mudah-mudahan sebelum bulan puasaan sudah kita alirkan. Di Sanggimah ya, itu ada 10 liter per detik. Sasarannya untuk 600 kepala keluarga atau 600 sambungan. Selanjutnya yang ada di Kaubun itu juga ada pembangunan baru, itu 10 liter per detik. Nanti untuk Kaubun, Bumi Rapak, Bumi Jaya dan Cipta Geraha. Target di sana juga ada 600 kepala keluarga yang harus dilayani. Selanjutnya yang untuk di Desa Pangandan, Kecamatan Karangan, itu juga sudah dibangun 10 liter per detik dan itu juga sudah siap. Nanti harus melayani sebanyak 600 sambungan ya, atau 600 kakak. Nah, di Pangandan, di Kaubun dan di Sanggimah dan Sangatta Selatan lah, kami memasukkan program itu masuk program SR Murah. SR Murah ini disubsidi oleh perundang. Jadi kalau bayar reguler, bayar pasang yang biasa itu 3 juta, nanti bayarnya separuh. Bayar separuh. Nah, dan itu bayar separuh. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya ada program hibah air non perkotaan, namun program itu berakhir di tahun 2023 ya.
tahun 2024 itu ada program namanya Impres Percepatan Pelayanan Air Minum. Namun program itu ternyata sampai akhir tahun 2024 itu dipending. Di pending untuk Kaltim, suruhnya dibatalkan karena Kaltim dianggap mampu, jadi sudah Kaltim mampu dan cakupan pelayanan di Kaltim rata-rata sudah membaik daripada daerah lain. Jadi program itu masuk kategori pending. Jadi kami masih menunggu. Tapi program Impres itu dari pusat tidak dipending, tapi di daerah kita punya program yang namanya SR Murah. SR Murah diperuntukkan nanti ke 3 lokasi tahun ini ya. 3 lokasi Sanggima, Jakarta Selatan, Bumi Rapat dan Padang. Di daerah-daerah yang lain yang masuk kategori SR Murah seperti Waho, Longsat, itu juga diperuntukkan. Jadi kami punya target di tahun ini, target kami sekitar 4.200 sambungan layak. Tapi kebanyakan kita berbagi program. Ada program SR Murah, ada program reguler. Reguler ini untuk orang-orang yang mampu. Tapi kalau SR Murah memang untuk orang-orang yang perlu diberi bantuan. Ekonomi menengah lah. Ekonomi menengah lah. Ya. Memang programnya itu. Nah, Pak, selama ini pengalaman untuk kebutuhan air baku bersih itu sulit nggak Pak di Kabupaten Kutai Timur ya Pak untuk pasokannya Pak? Ada kendala Pak? Kalau untuk air baku, ketersediaan air baku di Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan itu surplus ya. Tapi ada daerah-daerah yang masuk kategori rawan. Rawan itu bisa dikatakan apa? Jika musim kemarau, secara kuantitas dia menurun ya. Contoh di IPA Kaliurang yang melayani di Kaliurang dan Sanggurang itu dari mata air Gunung Sekal ya. Titiknya dari titik tak air PT API sama PT GMB. Kalau musim hujan begini itu kapasitasnya memenuhi kapasitas IPA yaitu 50 liter per detik. Manakala musim kemarau itu susut 50%, tinggal 25 liter per detik. Terpaksa mau tidak mau kita hilir Sanggulirang dan Kaliurang. Makanya kalau musim kemarau Sanggulirang banyak aduan, banyak komplain. Nah, Perumdam tidak tinggal diam dengan kondisi ini. Tidak tinggal diam. Sebetulnya kami punya opsi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di 2 kecamatan. Saya sudah rapat di kantor gubernur bahwa nanti dapat suplai akses dari air bersih Kekmaloi itu sebesar 50 liter per detik. Nanti Perumdam itu membeli air curah dari Kekmaloi 50 liter per detik, kita beli air curahnya, kita suplai ke Sanggurang dan Kaliurang. Kalau itu terwujud, saya jamin di 2 kecamatan itu saat musim kemarau tidak kekurangan. Cuman masalahnya kapan Spam Kekmaloi itu beroperasional, karena yang punya kewenangan di situ adalah Perusda MBS provinsi ya. Nah, itu yang operasikan di sana. Nah, sambil menunggu itu ya sudah, kami tahun ini menyediakan anggaran untuk menyusun studi kelayakan mencari air baku alternatif untuk Sanggulirang dan Kaliurang. Nah, sebetulnya di Sanggulirang itu ada embung milik desa sana. Kemarin sudah lobby ke Pak Camat yang Pak Aramat, nah, tapi belum ada kesepakatan. Kalau embung itu bisa diserahkan ke Perumdam, itu bisa kami gunakan untuk pemenuhan air bersih yang di Sanggulirang. Bila mana musim kemarau itu suplai dari Kaliurang itu menyusut, embung yang Sanggulirang kami produksi, kami salurkan ke untuk masyarakat. Cuman embung ini masih di bawah desa. Saya bilang ke kepala desa, tidak usah khawatir Pak Kepala Desa, biar kami yang mengelola, nanti kami kasih CSR berapa. Tapi kalau ini tidak dikelola, dia tidak memberi manfaat, desa tidak dapat masukan, kan? Terus kami lagi nyusun studi kelayakan, nanti kedepannya pasti kelihatan.
Jadi jangan sampai tapi tidak tinggal diam, pasti kan menyusun. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih, sudah mulai kelihatan dipetakan. Oh, selain dari mata air kan kita bisa dari air sungai kecil-kecil itu kan. Nah, memang dari teknologi kan belum juga, tapi memang untuk Sambulerang itu sebuah unik ya. Kalau di sana memang unik, saya harus masang pipa itu 60 kiloan karena saya ingin menggabungkan Kaliurang, Sanggulirang dan Kaubun itu satu rangkaian sistem yang saling membantu. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud nanti setelah studi kelayakannya itu selesai. Terus kalau untuk partisipasi masyarakat sendiri dalam setiap harinya meningkat Pak ya, menginginkan pemasangan itu Pak, kalau dari pengamatan kita Pak? Kalau berdasarkan survei RGS ya, RGS itu demand dan kebutuhan ya. Sebagai kebutuhan air lah ya. Animo masyarakat Timur terhadap PDAM cukup tinggi. Nah, karena itu kalau kebutuhan masyarakat animonya tinggi itu menjadi peluang ya, peluang harus kita penuhi. Nah, alhamdulillah kalau untuk capaian cakupan pelayanan di Kutai Timur itu trennya cukup positif. Dan kalau kita bandingkan dengan PDAM di Kaltim, kita nomor 1. Kalau dilihat dari umurnya, kita masih muda. Tapi Perumdam Kutai Timur ini sekarang itu akan masuk ke PDAM menengah. Jadi PDAM akan dibagi 3. PDAM besar, menengah, Pak ya. Nah, saya sudah mengantarkan PDAM dulu ada naik 3 tingkat. Ini masuk PDAM menengah. Nah, alhamdulillah bisa masuk PDAM menengah. Ada berapa ya tahapan yang harus. Memang kalau kita lihat trennya, nanti saya kasih buku kinerjanya. Kita bicara 5 tahun terakhir saat saya menjabat itu pelanggan itu 24.000. Begitu 5 tahun dalam perjalanan saya bisa menambah menjadi 49.000. Jadi ada 2 kali lipat ya. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu bisa seperti itu apa? Ya ada program-program yang memang percepatan mengikuti program hibah minum perkotaan, APBN, SR murah tadi, reguler. Jadi yang tadinya itu mahal dimurahi, yang tadinya itu susah dimudahi, yang lama dicepatin, ya, yaitu mudah, cepat, murah. Luar biasa ya, dari pemimpinan Pak Suparjan ini mampu membawa citra positif ya bagi PDAM serta banyak terobosan yang beliau canangkan ke depannya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ikuti terus perkembangan pelaporan Makin Eksis. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.